warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansatuku, kembali lagi di Podcast Corner Perpustakaan Buya Makrifat Marjani Mansatu Konten Singini. Bersama saya, Abida Sana, selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Kepala Mansatu Konten Singini, Bapak Salman MA. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, teman-teman, baru-baru ini Bapak Kepala Madrasah kita menerima penghargaan sebagai Kepala Madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2023. Luar biasa menginspirasi sekali, bukan? Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya nih seputar penghargaan yang baru saja Bapak terima. Nah, sebelum itu, Bida mengucapkan selamat kepada Bapak atas penghargaan Bapak yang sangat menginspirasi. Terima kasih. Baik, boleh langsung kita lanjut ke pertanyaan pertama, Pak? Boleh. Oke, Silakan. Bapak. Pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah pengalaman Bapak menerima anugerah GTK Madrasah sebagai Kepala Madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2023? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja ini pengalaman yang sangat berharga ya bagi Bapak, bagi madrasah kita Mansatu Kuantan Seni Provinsi Riau. Kenapa? Karena walaupun ini menjadi dambaan bagi seluruh guru, bagi seluruh tenaga pendidikan, kepala madrasah, bagi madrasah, hanya saja Allah mungkin menakdirkan kita dengan kesempatan, dengan waktu, tentu saja dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang telah kita buat selama ini sebelum pelaksanaan anugerah GTK ini dilangsungkan gitu. Kenapa? Karena memang setelah terkhusus ya Bapak sendiri di Mansatu Kuantan Singini sampai dengan tahun 2024 ini memasuki usia pengabdian sebagai kepala madrasah 4 tahun gitu. Jadi mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, masuk di tahun keempat. Nah, secara bersama-sama dengan seluruh kawan-kawan, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, ada semua orang tua, stakeholder yang lain, kita bahu-membahu untuk memberikan layanan terbaik dalam rangka memberikan kontribusi-kontribusi positif untuk madrasah kita. Sehingga lahirlah anugerah ini bagi Bapak, bagi madrasah kita, bagi kita semua, yang menjadi pengalaman yang sangat berharga, yang sangat menginspirasi kita gitu ya. Sehingga pihak-pihap di mana madrasah-madrasah lain, kawan-kawan guru, kawan-kawan tenaga pendidikan di madrasah Indonesia ya memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan kebahagiaan lah bagi kita khususnya di Mansatu Kuantan Singini Provinsi Riau. Begitu Bida. Wah, luar biasa sekali jawaban Ya. Bapak. Berbeda langsung ke pertanyaan kedua ya Bapak. Boleh lanjut. Tentunya untuk meraih prestasi tersebut Bapak melewati berbagai tahapan. Nah, apa sajakah tahapan yang Bapak lalui dalam mengikuti penganugerahan GTK Madrasah tahun 2023 Bapak? Oh, nah ini dia. Jadi ini kan bukannya ujuk-ujuk langsung muncul prestasi, muncul penghargaan gitu ya, Benar, Bida ya. Bapak. Tentu semuanya berproses dan berawal gitu ya. Nah, ada tahap-tahapannya gitu. Jadi di Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendis, Dirjen GTK, Kemenak RI itu ada penganugerahan guru dan tenaga pendidikan setiap tahun ya. Untuk tahun 2023 ini maka pada saat sekitar bulan September ya, itu ada juknis terkait dengan anugerah guru dan tenaga pendidikan tingkat nasional tahun 2023. Maka Bapak mencoba untuk mempelajari, membaca dan memahami juknis ini dengan sebaik-baiknya. Maka dalam juknis ini ada beberapa pilihan sih. Ada guru tenaga pendidikan inspiratif, ada guru tenaga pendidikan inovatif, ada juga guru tenaga pendidikan dedikatif, ada juga guru dan tenaga pendidikan berprestasi. Tentunya diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi kepedagogik, kompetensi profesional, kemudian juga kepribadian, kemudian juga kinerja
yang melampaui dari standar nasional pendidikan. Maka dengan tahapan-tahapan mempelajari tahapan-tahapan jurnis tersebut, kayaknya cocok nih kita madrasah Bapak Kepala mengikut sertakan ini gitu loh. Sebetulnya bukan Bapak Kepala aja nih sebelumnya itu bidang, ada juga nih guru-guru kita yang juga membimbing, termasuk dari kepala perpustakaan kita juga Bapak dorong juga untuk ikut, karena kita hanya mengisi portofolio dalam bentuk link yang sudah disediakan oleh panitia. Lalu bersama-samalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga berprestasi tadi mengambil kategori guru dan tenaga pendidikan berprestasi. Lalu dianjurkan mengisi portofolio, kemudian mengirimkan dokumen terkait dengan inovasi, prestasi-prestasi yang tersedia di layanan link tersebut. Maka semuanya kita masukkan, plus kita juga menyajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, best practice ya. Kemudian ada juga fitur yang terkait dengan kepribadian, terkait dengan informasi dari seseorang, bisa guru, bisa kepala. Kalau fitur Bapak tentu terkait dengan fitur Bapak sendiri gitu ya. Nah, setelah itu semua dikirim, maka akan ada seleksi melalui panitia. Maka ada seleksi pertama, dilakukan validasi, dilakukan verifikasi, diumumkan lolos. Lolos itu seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah Bapak termasuk dari tahap pertama itu lolos gitu. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi berikutnya, seleksi berikutnya oleh panitia juga. Kemudian tahapan-tahapan seleksi yang juga dilewati, kemudian diumumkan lagi, alhamdulillah Bapak lolos lagi gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ada seleksi lagi, sampailah akhirnya 3 nominasi tingkat nasional yang masuk ke grand final. Yang 3 itu termasuklah salah satunya Bapak. Gitu. Luar biasa. Dan 3 orang inilah dipanggil ke Jakarta, diundang ke Jakarta untuk dilakukan penilaian pada grand final yang lanjut penilaian itu dilakukan oleh beberapa orang guru besar yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Bapak diuji deh oleh profesor gitu ya, terkait dengan pendalaman wawasan manajerial sebagai kepala, kemudian kompetensi pribadi, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian moderasi beragama, kemampuan berbahasa asing, dan seterusnya deh yang diuji, baik itu secara tertulis maupun diuji langsung wawancara langsung gitu loh. Nah, gitu dia. Juga Bapak memaparkan beberapa karya ilmiah best practice di hadapan para penguji. Dan akhirnya ketika malam penganugerahan tanggal 24 November 2023 diumumkan, maka alhamdulillah hasilnya Bapak dinombatkan sebagai Kepala MA berprestasi terbaik 1 tingkat nasional. Gitu ceritanya. Masya Allah Bapak. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, cukup menginspirasi, sangat menginspirasi ya Pak. Benar. Cerita penghargaan Bapak Ya, ini Bapak. benar. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai suatu tahapan itu, tahapan yang harus kita lalui itu banyak ya Bapak, Ya, untuk mencapai benar. prestasi ini Bapak. Iya. Jadi sangat menginspirasi kita semua. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berprestasi juga jangan takut untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut. Berproses ya. Proses Bapak. Ya, benar. Bila lanjutkan pertanyaannya Bapak. Lanjut. Kemudian, karya dan inovasi apa yang Bapak paparkan sebagai prestasi saat menjadi Kepala Mat 1 Kuantansi ini dalam penganugerahan GTK Madrasah tahun 2023? Wah, ini dia intinya di situ ya, Bidaya. Jadi apa yang Bapak paparkan pertama terkait dengan karya tulis ilmiah ya. Nah, best practice itu berupa layanan layanan yang kita sampaikan di madrasah, baik itu layanan pembelajaran, layanan administrasi secara umum gitulah, dalam bentuk best practice yang Bapak sampaikan. Kenapa? Karena di madrasah kita hari ini alhamdulillah dan berbagai bentuk layanan pembelajaran kah, layanan administrasi dan seterusnya, kita sudah, kalau layanan administrasi kita sudah melewati beberapa tahap ya, bahkan kita sudah masuk saat ini sebagai piloting untuk ZI tingkat nasional gitu ya, zona integritas. Kemudian kita juga sudah punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian juga Bapak paparkan terkait dengan prestasi-prestasi akademik kita, peserta didik, kawan-kawan bida dan seterusnya, anak-anak teman kita, madrasah kita
yang sampai juga telah berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai tingkat internasional gitu. Tidak paham kan, dan sudah lihat kan beberapa tahun-tahun kita juga berjuang di tingkat internasional. Mereka juga mempulang ke Indonesia, ke Kuantan Seni Provinsi Riau dengan membawa medali emas gitu ya, medali perak sebagai bukti bahwa mereka berprestasi di tingkat internasional bahkan gitu ya. Kemudian juga Bapak paparkan terkait dengan prestasi madrasah kita sudah prestasi perpustakaan Buya Rifat Marjani Man 1 Kuantan Sengingi yang juga terbaik 1 tingkat nasional. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Apa harapan Bapak untuk Man 1 Kuantan Sengingi ke depannya Pak? Masya Allah. Ya tentu ya Bapak banyak berharap kepada madrasah kita Man 1 Kuantan Sengingi, berharap kepada Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, berharap kepada anak-anak semuanya yang berada di Man 1 Kuantan Sengingi. Harapan Bapak apa? Ya, pertama, Bapak ingin semua tetap berkarya dengan baik, tetap berinovasi, tetap memberikan masing-masing punya peran, memaksimalkan perannya. Sebagai pelajar, perannya sebagai pelajar maksimalkan. Sebagai pelayan, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, berikan layanan yang terbaik. Mari bersama kita berkarya. Ternyata kita ini yang walaupun jauh ya dari ibu kota provinsi, jauh dari ibu kota ibu kota Jakarta nasional gitu ya. Ternyata kita ini mampu loh bersama bersaing dan bahkan menjadi yang terbaik di antara madrasah-madrasah lain gitu loh. Artinya apa? Kerja-kerja kita ini bila ditekuni dengan baik, kemudian bila diberikan layanan terbaik, ternyata hasilnya itu pun luar biasa gitu loh. Jadi jangan minder dan jangan MC ya kata orang hari ini, kami dari kampung, kami jauh, nggak ada itu. Ternyata kita mampu ya untuk berbicara sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Jadi Bapak berharap banget maksimalkan perannya masing-masing, terus berkarya, terus berinovasi. Insya Allah hasil-hasilnya nanti akan dinikmati gitu ya, baik itu dalam bentuk prestasi maupun dalam bentuk layanan madrasah kita yang semakin membaik. Bagi Fida dan kawan-kawan sebagai pelajar, sebagai peserta didik, tentu saja pengalaman-pengalaman ini pun juga mampu menginspirasi untuk menjadi pelajar selanjutnya sebagai mahasiswa, bahkan nanti setelah mahasiswa jadi mengabdi di pekerjaan apa gitu, atau juga menjadi guru juga atau apa dan seterusnya, juga ya menginspirasi lah, terinspirasi kiranya dari bentuk kerjasama kita, kekompakan kita dalam bersama-sama di madrasah kita yang tercinta ini, gitu kita. Luar biasa sekali Bapak. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari apa yang Bapak katakan tadi bisa tidak ambil kesimpulan bahwasannya dimanapun kita berada, sejauh apapun mungkin kita dari pusat kota atau dari ibu kota Indonesia, kita jauh loh ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berprestasi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Nah, soalnya teman-teman kita dari Kabupaten Kuantan Sengingi, khususnya Man 1 Kuantan Sengingi ini sudah berprestasi bukan hanya di tingkat nasional, tapi sudah internasional ya Bapak. Benar Bida, benar, alhamdulillah. Jadi Bida jauh-jauh dari rumah ke sini berjam-jam, Bida nggak rugi sih Bapak. Emang madrasah ini luar biasa. Bapak juga luar biasa. Nah Bapak, terakhir nih Pak, setelah pencapaian prestasi yang membanggakan ini, apa sih target Bapak untuk kedepannya? Ya, tetap ya beda ya, nama target nggak akan pernah berhenti ya. Selesai satu pekerjaan, kita mesti melaksanakan pekerjaan yang lain. Allah sampaikan, fa'iza faraqta fansab. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sebuah pekerjaan, maka kejar lagi pekerjaan berikutnya. Artinya jangan berhenti. Maknanya apa? Kita tidak berpuas dengan apa yang sudah kita raih hari ini. Dan kita tetap akan memiliki target-target khusus, target-target layanan, target-target prestasi juga akan kita kejar. Yang lebih bagi Bapak ya sebagai pimpinan, bagi manajer lah, bagi pimpinan di madrasah ini, kita memiliki target satu, mesti 2024 ini kita memiliki akreditasi unggul. Ya, insya Allah mudah-mudahan, mohon nanti kita support bersama-sama gitu. Karena apa? Karena kalau perpustakaan kita sudah terakreditasi A,
gitu loh. Itu yang menyebabkan kita bisa juga menjadi ikut ikut lomba sehingga kita juga menjadi perpustakaan terbaik tingkat nasional gitu. Begitu juga dengan madrasah kita. Insya Allah di 2024 kita punya target, kita akan targetkan memiliki akreditasi unggul ya. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak memiliki target Ananda yang kelas yang sudah dilayani di madrasah selama 3 tahun, keluar dari madrasah ini ya 60% dari Anda semuanya mesti berada di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Amin. Bahkan sampai ke tingkat internasional. Amin. Oleh karenanya layanan-layanan yang sudah kita bersamai di madrasah ini ke tingkat internasional dalam rangka merangsang Anda semua untuk bisa melanjutkan perkuliahan di tingkat internasional. Kenapa? Karena kita punya visi Anda semua memiliki wawasan global ya, yang mendunia, Indonesia. Karena bagi Bapak, moto bagi Bapak untuk madrasah ini, Man Satu Kuantan Senginyi untuk Indonesia dan dunia. Gitu tidak. Wah, ya. luar biasa sekali Bapak. Dengan hanya 5 pertanyaan yang tidak tanyakan tadi Bapak, tapi luar biasa sekali, banyak intisari yang bisa kita ambil dan menginspirasi dari Bapak. Iya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya Bapak. Iya Bapak. Oke. Boleh kita cek moto dulu Pak? Masya Allah, boleh, siap. Man Satu Students, 100 intention, we are the champion. Oke, Man Satu Kuantan Senginyi untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Bapak. Boleh salam literasi nggak Pak? Ya. Wah, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.